Shalom dan selamat pagi. Kita mensyukuri kehidupan anugerah Tuhan pada hari ini. Siang dan malam boleh kita lewati. Pemazmur menggambarkan penjagaan Tuhan. Dalam Mazmur 121, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mensyukuri hidup anugerah Tuhan ini. Mari kita mendasarinya di dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Senin 11 Mei 2020. Bacaan Alkitab saya pilih dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, serta Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kepadamu kami angkat pujian dan syukur. Hormat kami kepadamu ya Tuhan. Karena kesetiaan Engkau telah menjaga kami dalam pembaringan kami, sehingga boleh menikmati lagi hari ini sebagai hari karunia-Mu. Tuhanlah yang telah menerbitkan matahari. Maka kami percaya bahwa tanda kehidupan itu masih ada. Engkau akan memelihara dan menjaga kehidupan kami kembali hari ini. Ya Bapa di sorga, melandasi seluruh perjalanan kehidupan yang hendak kami lalui hari ini, dengan segala keadaannya, kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, kiranya firman ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 102 ayat 1 sampai 12 demikian. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan.
oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Demikian pembacaan Alkitab. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan akan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini saya beri tema hanya sejauh doa. Saudara-saudara, suka dan duka, susah senang adalah realitas kehidupan kita yang bisa saja silih berganti, atau kita boleh mengalaminya dalam waktu bersamaan. Sikap kita yang berbeda dalam menyikapi dua sisi atau realitas kehidupan itu. Ketika orang bersukacita, bisa saja lupa Tuhan bahwa Dia yang memberikannya. Giliran berduka cita, bergumul, menderita, sakit dan berbeban berat, baru cari Tuhan. Ada orang yang senang, gembira, dia tahu itu dari Tuhan. Dan ketika mengalami kesusahan, sakit, pergumulan yang berat, dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi realitas kehidupan kita? Secara khusus, ketika kita dalam pergumulan, sakit yang berkepanjangan, dalam penderitaan. Mazmur 102 mengajar kita bagaimana menghadapi penderitaan. Dia memaparkan seruan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mendengar doanya. Ayat 4-12 pembacaan kita memaparkan betapa pemazmur menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan pribadinya. Dia menggambarkan hidupnya seperti asap. Tulang-tulangnya membara seperti perapian. Hati terpukul dan layu seperti rumput. Ia sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Hidupnya dicela sepanjang hari oleh musuh-musuhnya, dan hari-harinya sama seperti bayang-bayang memanjang dan layu seperti rumput. Saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita belajar seperti pemazmur? Jujur di hadapan Tuhan. Karena kejujuran menghadapi kesulitan hidup dan keberanian berseru kepada Tuhan di masa-masa sulit, itu adalah bukti kedewasaan iman, sekaligus juga merupakan sarana pendewasaan iman. Ketika kesulitan hidup disangkal dan tidak
dibawa sebagai pergumulan di hadapan Tuhan, maka sebuah kesempatan untuk bertumbuh dapat berlalu begitu saja. Kita belajar kepada pemazmur, berdoa, memaparkan seluruh pergumulan kepadanya. Kita hanya kadangkala sejauh doa dengan Tuhan, lupa berkomunikasi, menyampaikan keadaan kita kepadanya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Satu Tesalonika 5 ayat 17 mengingatkan kita, tetaplah berdoa. Roma 12 menegaskan bahwa di dalam kesesakan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kiranya kita sekalian yang sedang dalam pergumulan karena wabah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, untuk selalu sabar, berdoa dan berseru kepadanya, memohon belas kasih. Dia yang akan memberkati dan menjawab doa-doa kita. Amin. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan
pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi, yang kekuasaan-Mu dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih perkenankan kepada kami. Kami akan jalani dengan keyakinan bahwa Tuhan menjadi sumber penolong dan kekuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami belajar untuk bergumul bersama Tuhan dan menyampaikannya. Tuhan pasti akan buka jalan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk keadaan kami di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa bernegara. Kehidupan yang terbatas, kesulitan yang banyak terjadi, kekhawatiran, ketakutan karena virus corona. Tuhan tolonglah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Bersegeralah menolong kami, agar wabah ini boleh segera berlalu. Kami boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Kehidupan, pekerjaan, dalam keluarga, di dalam gereja, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, boleh kami jalani dengan baik kembali Tuhan. Kami topang di dalam doa akan pemerintah kami dan semua yang Tuhan beri kesempatan untuk menangani penyebaran virus ini. Tuhan kasihanilah sekecil apapun peran dan tanggung jawab. Tuhan beri hikmat dan kekuatan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan mengasihi, Tuhan menolong. Dan jika dalam kehidupan kami Tuhan, masing-masing kami menghadapi pergumulan secara pribadi, kami tidak punya daya kekuatan apa-apa menolong diri kami Tuhan. Sepenuhnya kami sandarkan kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap keluarga, jemaat, kerabat kami yang sakit. Terlebih mereka yang sakit karena virus corona. Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Penanganan yang mereka terima Tuhan berkati. Duka cita karena kehilangan anggota keluarga, karena pergumulan yang berat. Tuhan, kepadamu kami memohon belas kasih, kuatkan dan hiburkan kami sekalian. Bapa di sorga, kami doakan
akan mereka yang senantiasa merancang kejahatan, mementingkan kelompok pribadi, golongan di tengah kesulitan seperti sekarang ini. Tuhan mohon belas kasih, ketuk hati batin mereka, bahwa mereka kembali untuk selalu melihat bahwa kekuatan kami menghadapi semua situasi ialah ketika kami boleh bersatu. Bapa di sorga, berkati kami hari ini, dijauhkanlah kami dari segala mara bahaya, kecelakaan. Inilah doa kami Tuhan, syafaat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih untuk perhatian kita semua. Shalom.